saya beri tema gadis pelayan Naaman. Terambil dari 2 Raja-Raja 5, 1-3. Saudara kasih Tuhan, di negeri Aram ada seorang panglima perang besar bernama Naaman. Ia terkenal, disegani, dihormati, bahkan dikasih oleh rajanya sendiri, Raja Aram. Tetapi di balik semua kejayaan, kesuksesannya, kehebatannya, Naaman ini menyimpan sebuah luka yang di dalam, yaitu ia sakit kusta. Dan sakit kusta adalah dianggap sebagai sakit yang kena kutuk atau tulah. Di rumahnya ada seorang gadis muda dari Israel. Ia hanyalah seorang budak kecil, jauh dari kampung halamannya, karena ia dibawa dalam sebuah tawanan perang. Hidupnya sederhana, bahkan tanpa nama, dan tidak disebutkan namanya siapa, tanpa kuasa. Dan mungkin juga karena dia budak, dia hanya pelayan, tanpa sebuah kebebasan. Namun gadis kecil ini menyimpan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada harta, kekayaan, ataupun nama besar, bahkan kuasa. Yaitu imannya kepada Allah, orang Israel, Allah yang hidup. Ketika ia melihat tuannya, Naaman bergumul dengan sakit kustanya, ia tidak tinggal diam. Tapi dengan hati yang penuh kasih, ia berkata kepada istri Naaman, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah ia akan menyembuhkan tuanku dari penyakitnya. 2 Raja-Raja 5 ayat yang ketiga. Saudara kasih Tuhan, seorang budak yang peduli kepada tuannya, padahal posisinya dia budak, tapi dia memberi saran karena memang ada nabi Tuhan yang dipakai. Kalimat sederhana dari seorang hamba, pelayan ini, namun penuh iman. Kata-kata itu akhirnya mengantar Naaman untuk menempuh perjalanan panjang ke Israel, bertemu dengan Nabi Elisa. Dan pada ujungnya, Naaman mengalami kesembuhan, pemulihan, dan dia mengalami pertobatan. Apa yang kita bisa refleksikan, saudara? Allah memakai orang kecil untuk tujuan yang besar. Gadis ini bukan nabi, bukan raja, bukan orang ternama, bahkan bukan orang merdeka. Namun, Tuhan bisa memakai suaranya untuk membawa keselamatan bagi seorang panglima besar. Dalam kerajaan Allah, yang penting bukan status kita, saudara. Bukan seberapa hebatnya kita, seberapa